Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berkaitan tentang kitab Al-Qawaidul Arba', yang artinya kaidah-kaidah yang 4, yang mana kaidah-kaidah ini berkaitan tentang akidah, yang mana ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sebelumnya kita ingin berbicara berkaitan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Kemudian meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Dan ada nama yang mirip dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum, yang mana beliau ini, orang ini hidup meninggal pada tahun 190 Hijriah. Dan inilah yang memiliki pemikiran yang menyimpang, yang mana fatwa para ulama di Afrika dan Andalusia yang mengatakan bahwasanya orang ini memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mana ketika itu ada salah satu ulama yang ditanya tentang Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum ini, bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun oleh Wahabiyah. Jadi Wahabiyah di sini maksudnya adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Kemudian dijawablah oleh Syekh bahwasanya dia ini adalah al-firqatul kharijiyah dolah kafirah, ya, firqah yang sesat, ya, firqah yang sesat karena memiliki pemikiran-pemikiran yang kafir. Dan zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwah yang mudah, menghukumi orang, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka ini tidak benar, karena antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mana beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah dan Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum wafat pada tahun 190 Hijriah, berapa ratus tahun jaraknya. Dan tidak mungkin para ulama Andalusia memfatwakan sebuah firqah yang mana firqah tersebut belum muncul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum muncul, ya. Jadi fatwa-fatwa yang dimaksud oleh ulama Andalusia adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum ini, ya. Jadi jangan sampai seseorang tertipu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan hal itu bisa dibaca dalam kitab Tashihul Khata' Haulal Wahabiyah. Ya, ada kitab yang berjudul Tashihul Khata' Haulal Wahabiyah, membenarkan kesalahan berkaitan tentang fitnah Wahabiyah ini. Karena kitab ini ditulis ketika salah seorang ulama Saudi
datang ke Mauritania. Kemudian di situ berkumpullah para ulama Mauritania, kemudian memberikan sambutan kepada ulama Saudi. Kemudian tiba-tiba ulama Mauritania ini mengatakan, habbada law taraktum madhab Wahabiyah. Wahai sekiranya jika engkau meninggalkan madhab Wahabiyah, madhab Wahabiyah. Kemudian terjadilah dialog diskusi ilmiah berkaitan tentang siapa yang dimaksud oleh para ulama berkaitan tentang fatwa yang berkaitan tentang Wahabiyah di sini. Dan itu bisa dibaca ya, kalau ingin membaca sekitar 136 halaman ya. Dan ana nggak tahu apakah sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau belum. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas berkaitan tentang kitab beliau ini, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang 4 yang berkaitan tentang akidah. Yang pertama, beliau di sini menulis kitab beliau dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan inilah kebiasaan para ulama dahulu, ketika menulis kitab beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menulis, dalam menyampaikan ilmu. Dan ini perlu kita contoh ya. Kemudian beliau menulis As'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang agung, yang mana semoga Dia menjaga engkau, melindungimu di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberi dan bersyukur. Apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji hendaklah dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau di sini, fa inna hadhihi salas unwanus sa'adah, bahwasanya tiga hal ini merupakan ya pokok kebahagiaan. Ya, pokok kebahagiaan seseorang adalah dengan tiga hal ini, yaitu apabila dia diberi hendaklah dia bersyukur, apabila dia diuji hendaklah dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa maka hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Qawaidul Arba di sini jamak dari qaidah, yang mana secara asal bahwasannya masalah-masalah tersebut, masalah-masalah ini banyak cabangnya, ya, banyak cabangnya. Dan kaidah yang 4 ini berkaitan tentang tauhid dan berkaitan tentang kesyirikan. Ya, 4 kaidah ini berkaitan tentang tauhid dan kesyirikan. Dari sini kita akan mengetahui kaidah berkaitan tentang tauhid, apa itu kaidah dalam kesyirikan. Karena di sini banyak manusia yang tidak memahami berkaitan tentang tauhid ini. Mereka serampangan di dalam mendefinisikan makna syirik. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar berkaitan tentang kesyirikan ini. Kemudian wajib bagi kita untuk mengembalikan hal itu kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman yang benar dalam 2 hal ini, yaitu berkaitan tentang tauhid dan syirik ini. Dan saya di sini ketika menulis kitab ini, beliau tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini dari diri beliau sendiri, bukan atas dasar pemikiran beliau. Beliau menulis kaidah yang 4 ini sebagaimana banyak orang yang menuduh bahwasanya ini hasil pemikiran beliau. Bukan.
Karena di dalam kaidah ini ada ayat-ayat yang beliau sampaikan, kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan di setiap kaidah-kaidah yang beliau tulis di sini. Dan beliau menjelaskan, faida arafta hadhil qawaid, apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah ini, kaidah-kaidah yang 4 ini, dan apabila engkau memahaminya, maka mudah bagi engkau untuk mengetahui apa itu tauhid yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW. Para rasul dahulu diutus, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitabnya, maka kita akan mengetahui dengan benar apa itu pengertian syirik, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dan menjelaskan bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat, dan ini merupakan perkara yang besar sekali di dalam kehidupan dunia ini. Dan hal itu lebih ditekankan daripada mengetahui hukum-hukum sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan seluruh permasalahan-permasalahan agama yang lain. Jadi ini pokok ya, tauhid ini, kemudian kaidah-kaidah berkaitan tentang kesyirikan ini lebih ditekankan untuk dipelajari, karena ini merupakan asas, yaitu pondasi seseorang di dalam beramal soleh. Ya, dalam melakukan amal soleh hendaklah dia benar-benar mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, mana yang tauhid, mana yang syirik. Li'anna shalah wa zakah wal hajj, karena salat dan zakat dan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, apabila ibadah tersebut tidak dibangun di atas pokok akidah yang benar dan akidah yang suci murni, maka tidak akan sah. Ya, tidak akan sah. Sebagaimana Aisyah ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salah seorang yang mana beliau ini suka menjamu tamu. Ya, kemudian membebaskan budak. Kemudian ditanya, hal yanfa'uhu dzalik, apakah kebaikan-kebaikannya itu bermanfaat? Ketika dia membebaskan budak, menjamu tamu, berbuat baik kepada tetangga, ini amalan-amalan yang besar. Maka beliau menjawab, lah, li'annahu lam yaqul yaumun qad rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah mengatakan sehari pun, ya Allah ampunlah kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Jadi ini penting ya, kita untuk mengetahui berkaitan tentang akidah ini. Kemudian beliau menjelaskan ya, hadhihi muqaddimatun 'azimatun, ini merupakan kaidah yang besar, karena di dalamnya beliau mendoakan untuk setiap penuntut ilmu di masa yang akan datang, di masa beliau dan di masa yang akan datang, bagi siapa yang mempelajari akidah ini, yang mana dia menginginkan kebenaran. Jadi ini penting ya, ketika kita belajar, hendaklah kita memiliki tujuan yang benar. Ya. In tasdukillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah SWT, maka Allah akan menampakkan kejujuran. Jadi ini penting bagi kita untuk selalu melihat kondisi hati kita, wa yuridu bidzalika tajannubat dhalal wasyirk, dan dengan itu dia menginginkan menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka layak baginya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuknya di dunia dan di akhirat. Jadi tauhid ini sebagai pondasi kita di dalam beramal soleh ya, yang mana harus kita perhatikan. Kemudian wa idza tawallahu wa fid dunya wal akhirah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memeliharanya di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini, maka tidak ada jalan baginya untuk sampai kepada hal-hal yang buruk kepadanya. Tidak ada hal-hal yang buruk bisa sampai kepadanya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, karena dia memiliki akidah yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah Subhanahu wa taala itu penjaga bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan orang-orang yang kafir maka penolong mereka adalah at-taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza tawallaka Allah akhrajaka minadh dhulumat, dhulumatus syirk wal kufri wasyukuk wal ilhad ila nuril iman wal ilm an-nafi' wal amal salih. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjaga engkau, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan-kegelapan, yaitu kegelapan kesyirikan, kekufuran, keraguan-raguan, al-ilhad, yaitu ateis, tidak percaya adanya Tuhan, menuju kepada cahaya iman dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Jadi dari sini ya kita bisa mengetahui bahwasannya iman itu sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok di dalam membangun seluruh amalan. Amalan tidak akan diterima kecuali didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, karena ana mengambil syarah dari kitab Syekh Shalih Fauzan, ya. Ringkas syarahnya di sini, ya, sekitar 30 halaman, ya. Jadi Qawaidul Arba, kalau kita membaca matan Qawaidul Arba itu hanya sekitar 4 halaman, ya, sekitar 5 atau 4. Ya. Dulu anak-anak yang SD sudah hafal, ya, Qawaidul Arba ini kita membaca syarahnya, yaitu penjelasannya berkaitan tentang kaidah yang 4 di sini. Ya, kita ambil dari syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu, ya, melindunginya, memberikan taufik kepadanya dan hidayah kepadanya di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya nanti engkau akan merasakan kebahagiaan yang mana tidak akan ada kesengsaraan setelahnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan, maka jaminannya Allah akan berikan penjagaan di dunia, di akhirat nanti untuk selama-lamanya. Yang mana hal ini tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, fid dunya yatawallaka bil hidayah wa taufiq wasair ala manhajis salim. Adapun penjagaan di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu dengan memberikan hidayah dan taufik dan berjalan di atas manhaj yang selamat, ya, di atas manhaj yang selamat. Adapun di kehidupan akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi engkau dengan memasukkan engkau ke dalam surganya yang mana kekal selama-lamanya, tidak akan ada rasa takut, kemudian tidak ada penyakit, kemudian tidak ada kesengsaraan, dan tidak ada hal-hal yang tidak disukai. Semua di surga isinya adalah sesuatu yang disukai, ya, tidak ada sesuatu yang tidak disukai. Semuanya disukai oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan, wa ayya ja'alaka mubarakan aina ma kunta, dan hendaklah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Jadi ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Ya, ini penting, ya, bagi kita
Karena keberkahan ya, ini sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Idza ja'alakallahu mubarakan, apabila Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, maka inilah puncak tujuan, ya, puncak harapan. Karena tidak semua orang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tampaknya kehidupannya menggiurkan, tapi hakikatnya tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka diuji dengan ujian-ujian atau gagal dalam suatu urusan, bunuh diri. Oleh karena itu ada berita ya, ada di luar negeri tempat khusus tempat bunuh diri di gunung. Ya, anak lupa di Cina atau di Jepang. Itu ada tempat khusus di gunung, itulah tempat untuk bunuh diri kalau orang gagal dalam urusan-urusan dunia. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ketika diuji dia akan bersabar. Kemudian yaj'alullah barakah fi umrika. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau keberkahan di dalam umur. Jadi keberkahan dalam umur ini sangat penting. Kita lihat umur kita selama ini kita habiskan untuk apa? Kita habiskan untuk apa umur kita selama hidup di dunia ini? Oleh karena itu pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, kita habiskan untuk apa hari-hari kita dalam kehidupan dunia ini? Apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Kemudian wa yaj'alul barakah fi rizqika, dan semoga Allah menjadikan keberkahan dalam rizkimu. Rizki bukan hanya berkaitan tentang harta, tapi segala hal yang menyangkut kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini, ya, umurnya, kemudian kesehatan, semuanya mencakup. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tubuh kita saja kalau kita lihat, ya, banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam tubuh kita. Bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa berjalan. Itu nikmat yang besar. Ana pernah ketika di Jember, waktu di Jember mau ke mana? Ke Solo. Kebetulan busnya itu satu-satunya hanya satu itu. Yang setelah itu nggak ada lagi. Maka terpaksalah ana naik bus itu, ya, bus AC tapi penuh. Ana berdiri selama 8 jam. Tidak bisa duduk, berdiri. Di tengah malam dari jam 10, 8 jam, ya, berdiri. Dari situ ana bisa merasakan apa? Nikmatnya memiliki kaki. Walaupun berdiri. Bayangin 8 jam berdiri. Dari mana itu 8 jam? Gak bisa. Duduk itu gak bisa. Karena banyak orang yang bawa barang, ya. Dari situ saya berpikir nikmatnya memiliki kaki. Yang selama ini mungkin kurang kita sadari. Ya, kaki yang kita miliki ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'alul barakah fi 'ilmika, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di dalam ilmumu, ya, keberkahan dalam ilmu. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masalah ini. Wa yaj'alul barakah fi 'amalika wa yaj'alul barakah fi dzurriyyatika, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan keberkahan dalam anak keturunan. Ini penting, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Aina ma kunta tusahibukal barakah, dimanapun engkau berada hendaklah selalu menemanimu keberkahan tersebut. Aina ma tawajjahta,
Wa hadza khairun 'azimun wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemanapun engkau menghadapkan, maka hendaklah di situ keberkahan. Wa hadza khairun 'azim, dan ini merupakan kebaikan yang besar dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa ayyaj'alaka mimman utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi hendaklah dia bersyukur. Apabila diberi nikmat hendaklah dia bersyukur. Khilaful ladzi idza utiya kafar ni'mah. Berbeda apabila dia diberi kemudian dia kufur terhadap nikmat tersebut. Ya. Fa inna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia apabila dia diberi nikmat dia kufur terhadap nikmat tersebut. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya banyak orang apabila diberi nikmat dia kufur, tidak puas. Oleh karena itu apabila seseorang sudah diberikan satu lembah emas, dia ingin lembah yang kedua. Nggak ada kepuasan dalam kehidupan dunia ini. Ya, selalu kurang. Dan kebahagiaan yang paling bahagia sebenarnya, dan ini yang dengar beberapa ustadz, adalah ketika seseorang mempelajari agama ini. Kalau benar-benar hatinya bersih, maka tidak akan pernah puas untuk mempelajari agama ini. Ya, tidak akan pernah puas untuk mempelajari agama Islam. Apalagi membaca kitab-kitab para ulama, itu merupakan kenikmatan yang paling nikmat. Oleh karena itu di antara motivasi salah seorang ustadz, apabila engkau sudah bisa membaca kitab-kitab para ulama, itu merupakan nikmat yang tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan yang lain. Sebutkan kenikmatan apa? Kenikmatan harta, punya anak, itu nikmat enggak? Nikmat. Tapi selain itu ada kenikmatan yang lebih, yang mana hal itu hendaklah kita berusaha untuk meraihnya. Kemudian yang selanjutnya, wasarafuha fi ghairi ta'atillah azza wajalla, dan mereka mengeluarkan kenikmatan tersebut, membelanjakannya di selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka hal itu menjadi sebab sebagai kebinasaan untuk mereka. Jadi banyak orang yang ketika diberikan kenikmatan dia tidak bersyukur. Pengen menuruti keinginan gaya hidup. Banyak orang berhutang sekarang. Ya, banyak berhutang. Banyak di masyarakat, kalau kita dengar anak cuma dengar aja ya. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Sampai pernah ada yang bilang ke anak, utangnya itu 2 miliar. Utangnya 2 miliar, rumahnya sudah mau disita. Anak juga cuma diam aja, nggak bisa bantu. Ya. Yang bantu doa aja, semoga Allah mudahkan. Ya. Salah satu ikhwan cerita keluarganya utang sampai 2 miliar. Lebih, mungkin kalau sudah sekarang udah lebih, 2 miliar itu lebih. Karena utang riba itu kan beranak terus ya. Oleh karena itu apabila seseorang menuruti hawa nafsu, maka dia tidak akan pernah puas. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan apabila engkau bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan kepadamu. Ya. Syaratnya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau membawakan melanjutkan, wa idza betuliya sabara, dan apabila diuji maka hendaklah dia bersabar. Ya, apabila diuji maka hendaklah dia bersabar, dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kadar tingkatan keimanan kita masing-masing. Ya. Ujian kita sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menguji, pasti Allah menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Apalagi orang yang sudah punya anak, punya istri, ujian. Ya, yang mana antum lebih mengetahui daripada anak. Ya, ujian. Walaupun ketika sudah tidur pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak nangis, ini ujian enggak? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yubtilihim bil masaib. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah-musibah di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenapa harus ada musibah di dalam kehidupan dunia ini? Beliau membawakan perkataannya, laula mihanud dunya wa masaibuha la asabal 'abda min adawa'il kibri wal 'ujbi wal fara'anah wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakiha ajilan wa ajilan. Kalaulah bukan ujian dunia dan musibah-musibahnya menimpa seorang hamba, maka la asabal 'abda min adawa'il kibri, maka akan tertimpa hamba tersebut penyakit kesombongan. Jadi kalau nggak ada ujian, dia akan sombong. Makanya diberikan ujian, kemudian diberikan musibah-musibah, kemudian akan bangga diri, kemudian akan angkuh dan hatinya keras, yang mana hal itu menjadi sebab kebinasaannya ya segera atau yang akan datang. Dia akan binasa dengan sebab tidak ada ujian dan tidak ada musibah yang menimpanya. Oleh karena itu diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yubtilihim bil makarih, dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, di dalam kehidupan dunia ini pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, mungkin dalam melakukan hal-hal, banyak hal yang tidak disukai, tapi harus kita lakukan. Ya. Wa yabtalihim bil a'da minal kufari wal munafikin, dan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan permusuhan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, kalau zaman dahulu para nabi musuhnya banyak, ya. Musuhnya banyak, terang-terangan. Ya. Para sahabat, begitu juga orang-orang yang datang setelahnya. Wa yasbutuna ala dinihim, dan mereka tetap kokoh di atas agama mereka, dan mereka wala yatazahzahuna ma'al fitan, mereka tidak akan menjauh bersama fitnah tersebut. Ya, tidak akan menjauh bersama fitnah tersebut. Aw yastalimuna lil fitan, dan mereka tidak menerima fitnah tersebut. Bal yasbutuna ala dinihim, bahkan mereka tetap kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala, dan mereka tetap bersabar dari keletihan-keletihan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ladzina idza ubtuliya jaza, berbeda dengan orang yang apabila dia diuji dia cemas, tidak menerima. Maka hal ini akan menambah ujian di atas ujian, musibah di atas musibah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menguji seorang kaum, seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Dan barang siapa yang dia ridho, maka baginya lah keridhaan, dan barang siapa dia murka, maka baginya lah kemurkaan. Kemudian wa'adhamun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal, dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ujian yang paling berat adalah para nabi. Kita sekarang merasakan ujian dari Allah SWT tidak? Ketika berdakwah, ketika mendakwahkan agama ini, sekarang ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumlah yang mungkin belum bertambah atau naik turun, ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersabar. Ya. Dan kita harus bersabar di dalam menjalani ini semua. Kemudian al-amsal fal amsal, dan orang yang serupa mereka dan orang yang serupa dengan mereka. Jadi ujiannya itu sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ya. Allah SWT tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kadar keimanannya. Kemudian amal munafik, adapun orang yang munafik, maka apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling.
ya, mereka berpaling. Dan apabila diberikan ujian, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Dan apabila diberikan kebaikan, maka dia tenang, dia nyaman. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan apabila dia diberikan ujian, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, dan itulah merupakan kerugian yang paling nyata. Ya, khusranul mubin, kerugian yang paling nyata. Jelas-jelas itu merupakan kerugian. Karena tidak mungkin kita di dalam kehidupan dunia ini terbebas dari ujian. Tidak akan mungkin kita bisa lari dari ujian di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan di alam kubur pun kita masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu murid, kalau nggak salah muridnya Imam Malik, ketika ditanya tentang Ibnu Qayyim atau Imam Malik, ketika ditanya mata roha ya Imam, kapan kita bisa istirahat wahai Imam? Yaitu ketika langkah kaki sudah masuk ke dalam surga, itulah sudah kita istirahat dari situ. Ketika sudah masuk ke dalam surga, ya sudah selesai ujian. Adapun di dalam kehidupan dunia ini, kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di alam kubur pun masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam melakukan ibadah, ya, dan ketaatan. Dan jangan lupa untuk saling mendoakan, ya. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Karena doa seorang mukmin, seorang muslim tanpa kehadirannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul muslim bi dhahril ghaib, ya, doa seorang muslim yang tidak hadir di hadapannya maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada, Mas? Ya, kita lanjutkan nanti sebentar ya. Karena ini kita hanya membacakan, ya, membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan.